Vira boleh. Perkenalkan, nama Ibu Reva Reva Sandria. Bisa memanggil Ibu Reva ya. Halo semuanya. Nama aku nama Fasya Fatani. Kalian panggil aku Ibu Fasya ya. Halo. Hai. Kenalin, nama aku dari mana ini. Kalian bisa panggil Bu Dew. Siapa? Bu Dew. Ini siapa yang pertama? Ibu apa? Ibu apa? Ibu Reva. Aku Vira. Ya, boleh Vira, boleh Vira boleh. Itu pas. Ya. Ya, betul. Nyanyi dulu. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Sebelumnya di sini ada pernah dengar apa itu rukun iman? Pernah belajar di sekolahnya tentang rukun iman? Rukun iman itu rukun. Rukun itu artinya fondasi. Nah, kalau iman percaya dan meyakini. Jadi, rukun iman itu percaya dan meyakini secara dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Coba ada yang tahu nggak rukun iman jumlahnya ada berapa? Pertama iman kepada Allah. kedua iman kepada ketiga Kita. yang keempat yang kelima ada lagi yang keenam korotan Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah berarti kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua yaitu ada rukun iman kepada malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak haus atau tidak minum. Kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu sehingga malaikat selalu melakukan perintah-perintah Allah. Ada beberapa malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa sih yang wajib kita ketahui? Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Coba pengen sebutin. Yang pertama malaikat Jibril. Kedua malaikat Mikail. Ketiga malaikat Israfil. sekarang yang ketiga apa tadi? Iman kepada kita pada berapa sih di yang Allah turunkan? Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada siapa? Yang keempat Nabi Muhammad. Betul. Yang keempat iman kepada Rasul. Sebelumnya ada yang tahu nggak nabi yang perlu kita ketahui ada berapa? Kalau 25. Tuh. Nah, kalau Rasul itu cuma 5. Kenapa Rasul cuma 5? Karena 5 Rasul ini termasuk Rasul yang paling diuji sama Allah. Itu yang pertama ada Nabi Nuh. Ada yang tahu nggak cerita Nabi Nuh? Apa?
masalah dia tahu. Ya betul. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan kaumnya kepada kebaikan, tapi kaumnya ngeyel gitu. Nah terus habis itu Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal yang besar banget, itu bisa masuk hewan-hewan, semua umatnya bisa masuk situ. Tapi umat itu pada ngeyel, pada nggak mau masuk perang itu, malah ngejek Nabi Nuh. Gak lama dari itu Allah turunkan banjir bandang, jadi banjir semuanya. Aku pernah lihat. Iya. Yang kelima ada hari akhir atau hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat kayak gimana? Aku pagi senang. Ya betul. Nah sekarang tuh gini apa yang kayak di Sumatera tuh ya, yang kayak di Sumatera di kita. Iya itu kasihan ya, itu contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Jadi kalau pas hari kiamat itu semuanya pada mati. Iya pada hancur. Terus nanti pas hari kiamat semuanya pada mati. Manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya pada mati. Termasuk dunia. Kalian takut gak hari kiamat? Iya makanya. Iya kita harus banyak-banyak sholat, banyak-banyak ngaji. Sholat zuhur. Nanti habis itu sholat asar ya di masjid. Terus hikmah beriman juga kepada hari kiamat itu berperilaku baik. Siapa hari ini yang udah berperilaku baik? Gak boleh nakal, harus baik ya. Iya gak boleh itu. Iya gak boleh ya. Terakhir, rukun iman yang terakhir apa? Ada yang tahu? Rukun iman yang terakhir apa? Kodo dan Kodo adalah rencana besar Allah yang sudah ditetapkan sejak awal. Nah, kodo ini termasuk takdir mudah. Takdir mudah adalah takdir yang tidak bisa diubah. Baik kita berdoa, berusaha, itu takdirnya tidak bisa berubah. Contohnya seperti kita lahir kapan, meninggal kapan, lahir dari keluarga mana, itu kita tidak bisa mengubah. Nah kalau qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah tadi. Nah qadar ini termasuk takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah dengan berusaha atau berdoa. Contohnya seperti kalian ingin kalian ingin mendapatkan nilai besar saat ujian, kalian bisa belajar, menghafal,